buat meeting yang sifatnya sangat urgent juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja bahas step by step bagaimana mengkoneksikan sebenarnya cara mengkoneksikan antara Google Form dan website sudah kemarin, cuman ada gangguan teknis masih memuat, dan saya sudah dapat kendalanya ataupun masalahnya di mana sudah saya perbaiki dan sudah bisa digunakan kembali. Langsung saja saya mau share screen ya. Oke. Sudah masuk ya share screen saya? Apa belum? Sudah mulai Pak, nampak. Oke. Sebentar. Baik. Muncul ya Bapak Ibu sekalian untuk share screen-nya. Sebentar, saya sepertinya tidak muncul. Sebentar Pak. Saya stop dulu. Oh, ini. Nah, sudah. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang belum login, masih ingat Bapak Ibu untuk login-nya? Saya ulangi lagi ya, dari awal lagi kita mulai. Nanti sekiranya kalau kendala di teknis, misalnya langsung aja dipotong saja ya pembicaraan saya, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di bagian ini. Di bagian ini adalah bagian tempat kita login untuk guru. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke sini di Teacher Room, tinggal klik saja. Kemudian masukkan email dan password yang kemarin. Kalau yang sudah diganti, masukkan password yang sesuai dengan yang diganti. Kalau belum diganti, masukkan passwordnya SMPN 1 Karangampel. Betul ya Pak Diwardi ya kemarin ya passwordnya ya? Betul Pak. Saya login dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah login. Yang sudah login, silakan langsung login. Yang belum, langsung ini ya. Kalau ada gangguan teknis cara login, langsung aja dipotong aja pembicaraan saya atau langsung interupsi aja. Kan Bapak Ibu buka tab baru untuk login. SMPN 1 Karangampel sch.id ya. Betul. Betul sekali. Saya di HP Pak Di, jadi susah mau ikutan masuk ke loginnya tuh. Oh, nggak apa-apa. Ya udah diikutin aja Bu untuk ini, untuk materinya ikutin aja. Nanti bisa kalau sudah ada laptop bisa masuk by laptop. Nggak apa-apa Bu. Bu Denon ya? Ya betul Pak Randi. Soalnya laptopnya lagi error nih, lagi ada di tukang servis. Oke. Bu Denon sehat Bu?
Alhamdulillah sehat walafiat sehingga hari ini bisa mengikuti apa ini namanya? Google Meeting. Baik, sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya? Yang belum masuk, ya kalau sudah tampilannya seperti ini berarti sudah masuk. Yang belum masuk langsung bilang aja saya belum masuk biar saya tahu, biar nggak ketinggalan. Nanti step by step-nya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Sudah masuk semua ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, siap. Kita lanjut kalau sudah masuk Bapak Ibu. Nah, di sini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu bagian-bagian mana karena kemarin ada sistem yang saya perbaharui supaya bisa terkoneksi antara misalnya Google Form dan Microsoft 365 Form bisa dimasukkan ke dalam website kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu bagian per bagiannya. Yang pertama adalah bagian ini Bapak Ibu hanya bisa menggunakan cuma 2 bagian saja. Yang pertama mengedit profil ini saja, dan yang kedua Bapak Ibu hanya bisa menambahkan post di sini. Jadi 2 scene ini saja yang saya beri akses kepada Bapak Ibu. Yang pertama post, pokoknya yang tulisan post dan profil. Cara misalnya untuk profil ya Bapak Ibu, misalnya mau nyeting warna untuk dashboard Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu tinggal. Nah, untuk merubah kata sandi, Bapak Ibu sudah saya ingatkan lagi ya, mungkin sudah lupa cara mengubah kata sandi untuk dashboard Bapak Ibu masing-masing. Pertama bisa klik di sini di sebelah pojok kanan atas ada tulisannya sunting profil. Bapak Ibu tinggal klik aja sunting profil. Kemudian Bapak Ibu langsung kalau pengen temanya warnanya terang atau warnanya gelap biasa tinggal rubah saja di sini. Nah, untuk merubah password atau kata sandi, misalnya Bapak Ibu punya sosial media, linknya bisa ditaruh di sini, bisa dimasukkan ke dalam sini. Kalau punya Facebook, punya Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, SoundCloud, dan lain-lain bisa dimasukkan ke dalam sini semuanya. Kemudian cara mengubah password ataupun kata sandi Bapak Ibu sekalian bisa melalui atur kata sandi. Di sini ada tulisan atur kata sandi. Nah, Bapak Ibu tinggal hapus saja kata sandi ini, tinggal masukkan kata sandi baru. Contoh bla 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 bla. Misalnya kata sandinya apa gitu. SMAN sekian misalnya. Kemudian Bapak Ibu langsung klik perbaharui di sini di bawah sini. Perbarui profil. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk merubah kata sandi. Karena saya tidak ingin merubah kata sandi, saya biarkan saja. Nah, seperti itu untuk merubah password. Yang kedua, Bapak Ibu hanya bisa mengakses post ini saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengklik atau mengetik-ngetik bagian sini karena bagian sini sangat berpengaruh sekali kepada website. Untuk itu Bapak Ibu hanya bisa menggunakan atau mengakses post dan ini saja, sunting profil. Nah, Bapak Ibu bagaimana caranya mengkoneksikan antara Google Form dan dimasukkan ke dalam website? Bisa. Baik, langsung saja ya. Kita contoh, kita masuk ke Google Form seperti contoh kemarin. Tinggal klik form seperti biasa. Contoh saja ya. Oh, ini saya udah punya nih Google Form. Nah, saya masuk ke Google Form, saya sudah ambil contoh inilah ya. Ini contohnya. Ini adalah contoh saja. IPA, misalnya ini contoh aja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Bapak Ibu langsung kirim, kemudian yang diambil sebelah sini. Ini biasanya yang diambil Bapak Ibu adalah ini ya kalau untuk ujian, kemudian salin. Tetapi untuk sekarang yang Bapak Ibu ambil adalah ini, bagian ini. Kemudian Bapak Ibu salin. Setelah itu Bapak Ibu langsung masuk ke pos baru seperti ini. Nah, contohnya di atasnya pengen atau enggak, ini ujian dulu ya, nanti kita bahas. Yang pertama langsung kalau sudah klik ini, tambah baru. Setelah tambah baru, Bapak Ibu bisa memasukkan judul dari ujian itu, misalnya soal di judul atasnya soal ujian mapel IPA misalnya. Kali ini Bapak Ibu ya, IPA kelas 7 aja. Nah, yang sudah kita copy yang di sebelah sini ini, yang saya ulangi ya, klik kirim, kemudian di sini biasanya Bapak Ibu mengambil link ini, tetapi kita ngambil link yang sebelahnya. Kemudian klik salin, masuk lagi ke bagian ini, ke bagian dashboard dari Bapak Ibu yang pos baru. Kemudian Bapak Ibu langsung klik visual. Kalau defaultnya visual, kemudian Bapak Ibu klik teks. Nah, kemudian di paste di sini. Kemudian Bapak Ibu klik visual lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena soalnya sudah waktunya habis ya ini. Jadi munculnya akan seperti ini. Kalau kita coba bikin yang baru ya Bapak Ibu. Coba kita bikin yang baru. Biar langsung Bapak Ibu tampil ya. Kalau bisa Bapak Ibu langsung praktekkan, kalau seandainya kalau saya kecepatan untuk menjelaskan, langsung bilang aja Mas kecepatan, pelan-pelan, saya ketinggalan. Nah, boleh Bapak Ibu. Langsung aja ya. Saya contoh dari nol, benar-benar dari nol untuk mengkoneksikannya. Pertama, misalnya ujian, misalnya ini adalah ujian harian atau ulangan ya, ulangan harian. Misal ulangan harian pelajaran terserah Bapak Ibu ya judulnya, ini hanya contoh saja. Ulangan harian pelajaran matematika kelas 7 misalnya. Guru atau teacher misal contoh aja ya, Pak Diwarno misalnya, Bapak Diwarno. Ini deskripsinya biasa, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini harus tulisannya pilihan ganda ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kita pengen dapat data siswanya. Yang untuk yang awalnya, klik jawaban singkat dulu. Kemudian klik nama siswanya ya, nama lengkap siswa. Kemudian tambah baru lagi sebelah kanan. Kemudian kelas. Ya, opsinya di sini harus ini ya, jawaban singkat. Kemudian tambah lagi mapel, ini jawaban singkat lagi. Kemudian tambah lagi di bawahnya ini adalah nomor absen siswanya itu. Nah, baru di bawahnya ini adalah pertanyaan soal. Nah, kalau pertanyaan atau soal kita tetap menggunakan pilihan ganda. Contoh ini adalah matematika. Contoh nomor 1 nih, di bawah ini misalnya, bawah ini termasuk rumus
segitiga kaki misalnya, contoh aja Bapak Ibu ya. Kaki adalah A bla 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 2 yang C contoh aja ya, yang D. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu langsung terserah pertanyaannya apa lagi. Yang kedua, pertanyaannya apa ya? Contohnya apa? Gambar rumus mencari kemiringan misalnya, contoh aja menggunakan rumus teorema Pythagoras misalnya. Contoh aja ya Bapak Ibu. Opsi 1 adalah yang B ya. Kemudian yang C, kalau Bapak Ibu pengen menambahkan di sini contohnya A bla bla bla. Kemudian B bla bla bla, biar terlihat seperti langsung kayak apa? Tidak online gitu. Nah, langsung Bapak Ibu, nah ini sampai D ya. Sama ini kita lagi. A B C kemudian A B C D. Oh ya, sudah. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu langsung menjadikan ini adalah kuis. Jadikan ini adalah kuis. Caranya gimana? Bapak Ibu kemarin sudah belajar ya cara menambahkan waktu di Google Form gimana. Kemarin kita sudah belajar. Karena kali ini saya nggak mau menambahkan waktu, saya mau langsung saja. Tapi kita jadikan kuis dulu kan, belum ada kunci jawabannya ini kan. Kemudian klik yang di sini, setelan atau setting kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin mengumpulkan email, klik email. Kalau nggak usah, ya nggak usah, biarin aja. Edit mengirimkan, ini default aja, biarin aja, nggak usah di checklist. Kemudian presentasi. Jadi kalau kita ketika selesai, di sini akan ada tulisannya, contohnya terima kasih telah mengisi ulangan harian. Semoga mendapatkan nilai terbaik misalnya. Terbaik. Ini adalah tampilan terakhir ketika siswa mensubmit. Kemudian simpan. Kemudian di sini lagi setelan lagi. Ini sudah ke save, kemudian klik kuis ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada centang, langsung Bapak Ibu centang saja. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merilis nilainya ke siswa itu secara manual bisa, tetapi saya pengen Bapak Ibu otomatis saja. Jadi Bapak Ibu, jadi siswa langsung tahu ketika mereka submit, langsung tahu nilai mereka berapa. Di sini kalau pengen manual klik ini, kalau pengen otomatis klik yang di sini ada tulisannya segera setelah setiap pengiriman. Jadi siswa ketika mensubmit langsung mendapatkan nilainya. Kemudian langsung simpan. Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan kunci jawabannya. Nah, di sini ada tulisan kunci jawaban atau Q dan poinnya. Di sini pengen saya poinnya 50. Jadi misalnya ada 10 pertanyaan nih. Satu pertanyaannya adalah 10 poin. Jadi 10 jadi 100 poin. Kalau ini karena ini hanya 2 pertanyaan, saya pengennya 50 biar poinnya jadi 100 atau nilainya 100. Kalau sudah poinnya, di sini Bapak Ibu tinggal pilih kunci jawabannya. Kalau sudah misalnya nih yang C nih yang benar adalah kunci jawabannya, Bapak Ibu tinggal arahkan. Kalau sudah checklist kayak gini, berarti sudah selesai, kemudian klik selesai. Kemudian yang bawah sama
pengen poinnya berapa, klik dulu kunci jawaban. Setelah itu, karena saya tadi 2 ya, saya pengen kunci jawabannya di A, klik aja A. Kalau sudah checklist gini, klik selesai. Nah, kalau sudah, baru Bapak Ibu kirim. Kirim biasanya Bapak Ibu menggunakan yang ini ya. Kemudian untuk kita hanya bergeser dari kebiasaan untuk memilih yang di sampingnya. Bukan yang ini, tetapi yang ini yang kita pilih. Nah, setelah memilih ini, Bapak Ibu salin. Bapak Ibu langsung kembali ke pos. Saya keluar aja dari 0 ya Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu salin sini, balik lagi ke dashboard ya. Nah, ini dashboardnya. Kalau sudah balik ke dashboard, Bapak Ibu langsung klik post. Jadi semua ini biarin aja, jangan diklik-klik, jangan diotak-atik ya, kecuali post sama profil. Jadi Bapak Ibu hanya menggunakan post dan profil saja untuk e-learningnya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik post, nah, akan muncul seperti ini. Klik tambah baru. Nah, ini adalah ulangan harian kelas 7 mapel. Nah, tadi mapel tentang matematika ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di copy yang di sini, yang di bagian ini kita salin, masuk ke bagian dashboard atau ini, langsung klik teks di sini. Ada visual, ada teks. Nah, Bapak Ibu langsung paste aja atau Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi masuknya di sini. Kemudian Bapak Ibu pengen misalnya di atasnya ada materinya ya. Aja ya. Saya ambil nih contoh aja ya. Saya cari dari yang lain. Saya cari apa? Materi matematika tentang aja ya Bapak Ibu. Kalau alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu mengetik dulu, baru dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sini, ke dalam apa? Dashboardnya masing-masing. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Saya copy aja dari apa? Ini sebelah. Oke. Contoh. Oke, sampai sini aja saya copy. Setelah itu Bapak Ibu masuk lagi ke bagian ini, Ctrl V. Nah, ini contoh aja, jangan ditiru, ini hanya contoh. Nah, misal judulnya materi segitiga dan ulangan harian misalnya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu langsung pilih kategorinya di sini. Nah, kategorinya ini yang paling penting. Nah, kategorinya matematika kelas 7 misalnya. Kemudian satu lagi pelajaran. Jadi ada 3 nih yang dia 1, 2, 3. Jadi yang pertama adalah mapel, yang kedua mapel, yang kedua adalah kelas, yang ketiga pelajaran. Harus diklik 3-3-nya. Kemudian Bapak Ibu langsung kalau pengen ada thumbnail di sininya tulis cari aja gambarnya. Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu kalau mau dikasih password, silahkan dikasih password di sini. Yang kemarin diproteksi dengan kata sandi. Kalau tidak nggak usah. Kalau pengen kasih password, misalnya ujiannya sudah, silakan dikasih password. Kalau tidak klik public aja. Karena saya pengen public ya di sini tulisannya public. Kalau password tulisan password di sini. Kalau sudah, ini sudah di checklist, ini sudah, tinggal Bapak Ibu terbitkan. Nah, kalau sudah terbit, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah terbit Bapak Ibu sekalian,
Di sini kita langsung lihat aja ya. Kalau enggak saya sebagai siswa nih. Saya logout, saya sebagai siswa nih. Tadi materinya tentang segitiga ya. Kalau diproteksi dengan password, di sini tidak akan muncul Bapak Ibu. Kalau di public maka akan muncul di search engine-nya. Misalnya segitiga, saya tulis segitiga aja. Saya cari, klik ini, cari. Nah, di sini kan sudah ada nih, di paling depan sendiri. Saya klik ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Otomatis akan ada apa? Mohon maaf Bapak. Ya, Suaranya putus-putus ya? Halo? Suara saya putus-putus ya, Pak Di ya? Pak Di? Masuk suara saya, Bapak Ibu? sudah jelas. Masuk lancar. Jelas ya? Jelas kok. Jelas. Lanjut ya? Oke, lanjut. Baik. Oke. Kalau sudah, ini saya sebagai siswa nih. Jadi saya sudah. Jadi kalau Bapak Ibu menulis ini, kenapa punya saya otomatis langsung ada daftar isinya? Tadi karena saya ngopi, tadi ada head, ini H1, H2, H3. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan penulisannya menggunakan H1, H2, H3, maka di sini akan otomatis ada ya. Jadi ketika siswa mengklik ini saja, dia akan ke bawah sendiri nih, otomatis. Nah, contohnya dia pengen langsung lompat nih, langsung ke bawah. Misalnya rumus segitiga, dia langsung klik aja rumus segitiga, langsung ke bawah rumus segitiga. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini langsung ulangan ataupun latihan ataupun ulangan harian. Nah, seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu bisa itu cara mengkoneksikan antara Google Form dan ke dalam website ataupun ini yang posting saya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya Pak Diwarno yang posting, maka di sini adalah tulisan Pak Diwarno. Tanggal postingnya sekian. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan informasi kepada siswa. Hari ini kita ulangan, misalnya hari ini Ibu udah posting nih materi tentang segitiga, atau Bapak Ibu bisa mengirimkan linknya kepada siswa. Contoh kalau siswa males nih nyari di website, nah bisa Bapak Ibu langsung linknya, misalnya yang tadi ya Bapak Ibu. Sorry. Segitiga, kebalik saya. Segitiga. Kemudian dicari. Nah, ini adalah yang punya saya tadi. Ini sama punya siapa nih, kita klik dulu. Ini punya Pak Hawala Dalfa. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini karena ini punya saya klik ini. Nah, linknya kita kasih saja ke siswa. Nah, ini link yang di atas ini. Kita copy. Kita berikan ke siswa. Jadi siswa langsung belajar, langsung ulangan ataupun latihan. Seperti itu. Latihannya di sini. Masukkan datanya siswa. Saya contoh saja ya. Bapak Ibu, saya langsung masukkan ke contoh saja biar terlihat sebentar, saya kirim ke WhatsApp ataupun ke grup. Ini adalah sebagai contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau tampilannya di handphone kan kebanyakan siswa menggunakan handphone ya. Contoh. Nah, coba deh Bapak Ibu buka WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya. Maka tampilannya akan seperti itu.
Di bawahnya ada langsung ada ulangan. Oh iya. Nah, di sini karena sangat mobile sekali ya dengan handphone, nanti bisa Bapak Ibu custom nih, karena ini terlalu kekecilan ya. Untuk yang ulangannya atau latihannya bisa di sini customnya Bapak Ibu. Custom itu maksudnya cara memperbesar ini ya. Kalau di handphone kan ini agak kecil ya. Kalau di desktop pas. Kalau untuk ukuran seperti ini pas. Nah, cara merubah ukurannya Bapak Ibu bisa di sini. Diklik ini sebentar. Nah, di formnya ini kan ada ini ya Bapak Ibu apa sih? Custom di sini lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi lebarnya sekian, tingginya sekian. Jadi saya pengennya tingginya 2000 misalnya, contoh 2065. Kemudian saya salin lagi. Salin, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sini. Karena kalau di desktop ideal sekali, tetapi kalau di handphone agak sedikit kecil dikit aja sih. Sebenarnya masih bisa kok. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak, Ya. kalau ukuran layar HP siswa kan rata-rata menggunakan HP ya Pak ya. Jadi ukuran defaultnya yang pas untuk HP siswa berapa ya? Sebentar, saya coba deh satu persatu biar saya tahu defaultnya. Karena kebanyakan siswa kan menggunakan handphone ya Pak Di ya. Oke, saya login dulu sebentar. Agak tersendat di saya. Sinyalnya ya. Kalau di tempat Bapak Ibu gimana ya suaranya? Di saya jelas tadi. Jelas Pak Di. Jelas, Padi. Alhamdulillah jelas. Jelas suaranya Pak. Jelas ya. Oke, saya langsung rubah saja ya. Prakti harus 2000. Sebentar, saya setting. Langsung Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Langsung bisa Bapak Ibu praktekkan langkah demi langkah. Ini kan di record ya sama Pak Di. Langsung aja nanti diulang-ulang. Insya Allah Bapak Ibu paham lah kalau untuk hal-hal seperti ini. Sebentar. Ya, hapus dulu yang tadi ya. Nah, kalau sudah, saya tunggu, saya setting dulu. Ini kalau defaultnya ini 1637. Coba saya rubah menjadi 2000. Salin. Sebentar. Sepertinya tingginya berarti. Sebentar ya Bapak Ibu, saya setting dulu di sini biar dapat settingan yang pas. Sebenarnya defaultnya ini bisa kita setting misalnya ini 600 jadi saya jadikan 400. Ini saya jadikan 1000.
Oke. Kalau di sini sudah kita lihat. Oh, masih kecil ya? Masih kecil ya Bapak Ibu ya di ini ya. Padahal kalau untuk di desktop apa? Ini udah ideal. Coba saya lihat di desktop. Kalau dilihat dari HP bagus, Pak. Bagus ya? Bagus. Nanti sudah. Oh iya, di laptop juga boleh. Rekomendasinya terserah siswa, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan apa? Laptop. Nah, di sini sudah termasuk ideal lah. Jadi bisa di custom ya Bapak Ibu untuk ukuran apa? Ukuran ininya yang di bawahnya. Embednya ini bisa di custom di sini. Nah, di sini ukurannya berapa? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sampai sini saya tanya dulu deh. Sampai sini Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya sampai sini? Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Oh iya, kemarin ada yang bertanya untuk Microsoft 365 untuk penggunaannya. Kemarin yang bertanya, lupa saya namanya, hadir nggak hari ini? Yang bertanya tentang Microsoft 365. Ibu Muharni mungkin? Halo Bu Muharni. Ada Pak Nanda, saya yang nanya. Oh, Bu Fitri ya? Iya. Kemarin tanya apa Pak? Bu? Kalau misalnya membuat, saya masih menampilkan nanti, kan saya kan lagi mencoba pakai yang Microsoft 365 Microsoft itu. 365. Oh, baik. Iya. Siap. Oke, langsung saja ya kita buka. Sebentar. Oke. Langsung saja bagi yang punya Microsoft 365 ini bisa langsung kita sama halnya kayak Google Form ya Bapak Ibu. Langsung buka aja. Sebentar saya akun saya dulu. Biar saya tidak punya hutang. Kemarin tanya biar ini apa tentang Microsoft 365 nggak langsung saya jawab karena biar Bapak Ibu yang lain bisa tahu kalau Microsoft 365 itu sangat kompleks sekali, sangat kompleks untuk menu-menu apa untuk dunia kerja dan bisa digunakan juga untuk sekolah. Yang sangat fiturnya sangat lengkap di situ. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Yang bagian. Mana ya? Bentar. Muncul ya Bapak Ibu ini Iya, Microsoft yang muncul ya? muncul ya. Baik. Langsung saja saya jawab ya pertanyaan Bu siapa? Bu Fitri.
IPA terus Iya. ya, Bu Fitri. Langsung aja saja Bu, untuk POM-nya, untuk Microsoft Form-nya langsung klik di sini, biasanya langsung dashboard ya Bapak Ibu, bisa masuk lewat online ataupun sudah tersimpan di laptopnya. Nah, kalau sudah masuk di Microsoft 365, Ibu Fitri langsung klik di sini, create. Kemudian di sini Ya. ada quiz. Tulisannya ada quiz. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Hampir sama Ibu kayak di Google Form. Oh iya. Kita tunggu. Kita langsung saja di sini, hampir sama kayak di Google Form, misalnya judul, apa, ujian misalnya. Ini deskripsinya sama. Jawablah, bla 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 sekian. Kemudian pertanyaan, klik di sini. Nah, bedanya di sini hampir sama. Ada sedikit aja perbedaannya. Di sini ada like, di sini ada kayak apa? Berbagai inilah ya, kayak meminta respon gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sama kalau di Google Form pilihan ganda, kalau di sini choose pilihan ganda juga, option. Bapak Ibu langsung aja. Oh ya, sebentar kita rubah jadi jawaban singkat dulu. Kalau jawaban singkat di sini tulisannya teks untuk nama siswanya. Nama. Kemudian add new lagi. Kemudian teks lagi. Kelas. Oke, add new lagi. Teks lagi. Kemudian nomor absen. Dan baru bisa pertanyaan disesuaikan untuk informasi lengkap dari siswanya. Kemudian di sini klik add new, kemudian choose lagi, kemudian baru pertanyaannya. Pertanyaan. Tidak bla bla bla. Yang langsung ini B, tambah lagi option ini C. Mas Punten, berarti ini untuk pertanyaan halamannya nyambung dengan identitas ya? Nggak kayak yang di Google Form biasa itu kan ada bagian bisa tuh. Ini berarti Iya, nyambung? Nyambung. Dia nyambung langsung. Tapi dimulai pertanyaannya di sini, karena di sini ada langsung nomor 1, nomor 2-nya otomatis di sini urutannya. Kalau di Google Form itu tidak menggunakan otomatis nomor. Jadi kita bisa setting. Nah, makanya di sini langsung aja nggak apa-apa. Langsung nyambung saja. Kemudian di sini misalnya opsi D. Langsung aja. Misalnya ini A-nya. Tanpa saja ya Bapak Ibu, kita biar D, kemudian C, D, kalau sampai E. Nah, bagaimana memberikan jawaban? Sama kayak di Google Form, cuman bedanya kalau di Google Form kan harus dijadiin kuis, kalau ini langsung dia tidak perlu, tinggal klik aja di sini. Di sini diklik aja. Nah, ini adalah jawabannya. Poinnya di sini. Nah, misalnya poinnya 50. Kemudian saya pengen lagi nih, di bawahnya lagi. Poin lagi. Atau enggak pertanyaan kedua. Opsi A,
bla 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 bla, B, bla bla bla, B, bla bla bla, dan D, bla bla bla. Sebentar saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung pilih jawaban yang benar, klik sini misalnya kalau ini jawaban yang benar. Ini 1, ini 2. Setelah itu Ibu langsung aja share aja. Nah, yang kita ambil biasanya ini kalau di Google Form itu yang link ini ya, yang bisa kita ambil. Tapi kalau di ini, di sini kita ngambilnya yang sini, yang di sampingnya, embed tulisan ini. Klik aja. Mas, maaf, boleh Ya. nggak tambahin contoh satu soal yang melibatkan gambar tuh, yang menampilkan gambar? Boleh. Ya. Kemudian, misal nih, saya ulangi ya, tambah satu lagi, melibatkan gambar ya, contoh. Bla 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 bla. Pengen gambar ya, atau di soal ataupun di pilihannya. Kalau di soal, di sini kan ada tulisan insert media. Klik aja insert media, image. Kalau mau di OneDrive, kalau nyimpannya di OneDrive. Kalau nyimpannya di, misalnya mau cari di Bing nih. Kalau Bapak Ibu ini, misal contoh aja ya, gambar segitiga. Contoh, ini ada beberapa opsi untuk upload gambar segitiga. Di search saja. Nah, kalau sudah, di sini langsung aja Bapak Ibu tinggal pilih misalnya yang ini nih. Nah, tinggal add aja. Dia otomatis langsung masuk ke sini. Sini. Oh, iya. Itu yang menggunakan Bing. Jadi Bapak Ibu langsung langsung cari dari situnya ya? Ya, dari search engine-nya. Search engine Bing ini kan miliknya Microsoft. Kemudian langsung pertanyaan A, bla bla bla, pertanyaan B, bla bla, C, kemudian D, apa sebenarnya sama ini. Kemudian pengen, kalau sudah langsung kasih aja jawabannya ini poinnya 50. Kalau pengen poin 50. Kalau pengen wajib, klik ini. Jadi ketika siswa mensubmit dan ini belum terjawab, karena dia wajib, maka tidak akan tersubmit. Sama kayak di Google juga, Google Form juga sama. Seperti itu. Kalau sudah, Bu langsung klik share aja. Yang kita ambil yang sebelah sini, yang embed ini, bukan ini, tapi yang ini. Kalau sudah, di copy. Nah, kemudian masuk ke dashboard ini. Masuk ke dashboard e-learning-nya untuk Bapak Ibu masing-masing. Kemudian klik pause, baru. Muncul ya di sini ya, di Bapak Ibu ya, yang dashboard-nya. Share screen-nya muncul ya. Iya. Oke, kemudian klik tambah baru. Ujian. Soal ujian misalnya. Soal ujian menggunakan, contohnya menggunakan Microsoft Form misalnya. Contoh aja ya. Ini biasanya kita menggunakan visual ya Bapak Ibu, tetapi kita geser dikit yang tadi. Kemudian di paste yang di copy yang di sini, dimasukkan ke dalam sini di bagian teks. Kalau defaultnya visual, kalau teksnya klik di sini. Kalau kita ingin memasukkan yang dari Microsoft Form, kemudian Ctrl P atau paste. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah, Bapak Ibu langsung pilih kategorinya, bahasa Inggris misalnya. Tadi bahasa matematika ya. Matematika, cari pelajaran matematika. Kelasnya, saya pengen kelas 7, pelajaran. Kalau sudah, langsung terbitkan. Nah, kalau sudah, di sini ada tulisannya.
sudah post diterbitkan. Kemudian klik di sini, kita lihat dulu seperti apa. Nah, seperti inilah. Judulnya sini sama. Nah, bedanya di sini. Bapak Ibu. Saya sebagai siswa dulu, keluar dulu sebagai siswa. Kemudian saya back dulu. Matematika ya. Ya. Ini yang mana yang tadi? Oh, salah, bukan. Yang tadi itu kita cari, saya lupa judulnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu judulnya ya, Bapak Ibu. Tadi saya matematika. Nah, ini soal ujian. Jadi shortnya soal ujian. Karena tadi saya judulnya soal ujian ya. Ujian. Sebenarnya ini nggak ribet ya Bapak Ibu. Ini untuk menstrukturisasi sistem pembelajaran aja. Yang biasa Bapak Ibu tinggal ngasih link aja. Kan simple Mas, ngasih link aja. Ngapain harus masukin dulu ini. Sebenarnya ini untuk membiasakan kita menggunakan sistem. Karena ketika 1 tahun ini Bapak Ibu menggunakan sistem ini, maka tahun kedua Bapak Ibu akan gampang langsung nyari data-data ataupun materi-materi yang sudah Bapak Ibu upload di tahun yang lalu. Ini sangat memudahkan untuk mencari materinya. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu yang tadi, karena saya sebagai siswa nih sekarang, posisinya sebagai siswa. Di sini bisa kita contoh saja ya. Saya pengen langsung apa? Ini adalah ini. Sebentar. Ini kalau mau apa? Pool siswanya. Sebentar. Nah, seperti inilah. Di atasnya bisa kita tambahkan juga materi seperti yang tadi. Ya, Ibu Fitri ya, bisa dipahami nanti di play ulang lagi untuk apa? Ngulang-ulangnya biar terbiasa dan bisa. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Saya sudah kasih akses, tapi yang paling penting Bapak Ibu jangan mengklik-klik yang lain karena kemarin apa? Sudah saya perbaharui untuk sistemnya. Saya login dulu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengakses yang bagian host dan bagian sunting profil ini aja. Jadi yang lain-lain ini jangan dihiraukan, dibiarkan saja, jangan diklik-klik. Khawatirnya akan berpengaruh kepada websitenya nanti. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Randa? Ya Pak Di. Ada yang titip pertanyaan dari teman. Boleh, silakan. Lagi ke yang penggunaan integrasi Google Form dengan web untuk tampilan video pembelajaran yang sudah direkam oleh Bapak Ibu itu kemudian itu di Google Form-nya atau di materi webnya? Oh, boleh. Ya. Untuk video misalnya nih Bapak Ibu ingin menampilkan atau menambahkan video ke dalam postingannya, ke postingan apa? Contohnya saya langsung contoh aja ya. Tadi yang ada cara khusus atau teknik khusus ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu praktekkan. Contohnya yang ini.
Jadi Bapak Ibu bisa search dulu sebelumnya di cara memasukkan video. Seandainya Bapak Ibu kalau ingin mengupload video itu bisa menggunakan cara ataupun teknik dari YouTube, misal contoh kita ambil saja YouTube penjelasan, misalnya ingin mempertegas materi ini, saya mengambil, syukur-syukur itu video Bapak Ibu ya, syukur-syukur video Bapak Ibu yang diupload di YouTube. Sebagian sudah pada buat, Pak. Wah, bagus berarti. Contoh materi segitiga, saya pengen ini ya, materi, karena saya tadi ini ya, kita satu pembahasan. Saya pengen materi segitiga. Setuju misalnya. Nah, contoh saya pengen ngambil gambar video ini untuk dimasukkan ke dalam website ataupun materi lah. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, misalnya ini menarik untuk diperlihatkan kepada kepada siswa. Sebentar. Nah, misalnya ini sangat menarik nih untuk mempertegas materi yang kita sampaikan kepada siswa. Dengan cara gimana caranya? Langsung saja di sini klik bagikan. Di sini ada tulisan bagikan. Kemudian Bapak Ibu klik sematkan. Di sini ada tulisan sematkan. Nah, kalau sudah, salin lagi. Sama halnya kayak di Google Form tadi. Salin aja. Masuk ke bagian sini. Pengen saya taruh di atas ataupun di bawah dari ini. Diarahin kursornya. Ini seperti ini. Kemudian klik teks. Nah, Ctrl P, Ctrl Paste yang kita copy dari YouTube tadi. Nah, kalau sudah kita lihat dulu. Maka akan muncul di sini. Coba saya perbaharui ya. Bentar. Oke. Kalau sudah, bisa dilihat di sini. Kita lihat dulu hasilnya. Seperti apa. Nah, sebentar. Ini agak lemot nih jaringan saya. Sebentar. Kita buka dulu yang barusan update. Oke. Nah, di sini akan muncul, nah, videonya. Kita langsung play saja. Nah, di sini langsung latihan. Di atas video. Itu yang pertama. Nah, seandainya nih Bapak Ibu ingin menambahkan lagi. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama, ini materi. Ada gambar. Cara mengupload gambar nanti saya langsung ini. Ada videonya juga. Langsung ulangan. Bukan ulangan sih jatuhnya, latihan. Kemudian bagaimana cara memasukkan file, misalnya PowerPoint ya Bapak Ibu, supaya bisa di-download oleh siswa. Kita balik lagi. Saya sunting lagi yang tadi ya. Suntingnya kliknya yang di sini, jangan yang lain. Kliknya di sini. Nah, terus bagaimana cara memasukkan PowerPoint ataupun materi ataupun file bisa Word, bisa PDF ke dalam sini supaya bisa di-download. Artinya tidak hanya video, tidak hanya seperti ini, tapi ada filenya juga. Jadi bisa Bapak Ibu arahin ke sini. Ya, baik. Punten, kalau videonya dari InShot atau KineMaster gimana ya? Boleh. Dari rekaman sendiri maksudnya, Pak. Boleh, rekaman sendiri. Misal contoh aja, langsung klik di sini. Arahin dulu kursornya, mau taruh di bawah, di atas. Misalnya mau taruh di sini videonya yang langsung bentuk yang diedit sendiri tanpa harus posting di YouTube.
bisa langsung aja klik di sini, tambahkan media, kemudian pilih berkasnya. Kemudian cari videonya yang mau di ini. Video. Karena saya nggak punya video ya, bisa mana ya? Kayaknya punya video saya apa? Langsung dipilih saja. Anggap aja ini adalah video ya Bapak Ibu contoh. Nah, Iya, ini video. Punya saya videonya. Klik aja. Sebentar. Ini 10 MB ya. Nanti saya update lagi ya Pak ya, biar lebih dari 10 MB upload videonya. biasanya sampai 100 MB, Pak. 100. Ya, nanti saya naikkan sampai ke 500 MB. Makasih, Pak. Biar bisa. Soalnya kemarin tuh Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk sementara menggunakan ini dulu dari Facebook ke embed itu supaya lebih cepat nguploadnya. Kalau menggunakan ini kan harus nunggu loading dulu ya. Biasanya langsung bisa menyisipkan URL juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin. Misalnya di sini nih. Contohnya kalau ini berbentuknya URL ataupun ini. Klik bagikan atau enggak salin URL yang di atas ini, bisa klik salin sini. Kemudian Bapak Ibu langsung klik di bawah ini. Nah, klik tambahkan media. Bisa di sini sisipkan URL. Nah, URL-nya. Maka di sini akan muncul otomatis. Tinggal sisipkan. Nah, lebih gampang mana antara tadi dan ini? Terserah Bapak Ibu milihnya yang mana. Kalau mau langsung embed, silakan. Kalau mau langsung URL-nya dulu, saya ulangi lagi ya, biar ini. Soalnya kalau mau langsung video yang kita edit sendiri agak sedikit lama untuk upload dan butuh data yang lumayan banyak. Kalau di YouTube kan kita upload pertama doang kan, upload pertama dan bisa digunakan dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain yang melihat video kita. Nah, contohnya langsung sini, arahin ke sini, kemudian Bapak Ibu langsung klik linknya. Misal link yang di atas ini, bisa yang di bagian ini, sama aja. Kemudian disalin ataupun di copy, masuk ke bagian sini, kemudian tambahkan media. Di sini kan biasanya medianya di sini nih. Biasanya kan defaultnya seperti ini. Di sebelah kiri bawah sendiri kan ada sisipkan URL nih. Bapak Ibu langsung klik aja yang sisipkan URL, ini dihapus, kemudian paste yang barusan di copy dari YouTube. Nah, setelah muncul yang sama dengan apa yang kita inginkan dari URL yang diambil dari YouTube ini, langsung Bapak Ibu klik sisipkan. Maka akan muncul seperti ini. Sebentar, kalau saya coba yang ini biar Bapak Ibu nggak pusing dengan klik teks ini ya. Saya coba dulu yang ini ya, bisa nggak ya? Google Form itu saya gunakan link, salin, kemudian saya masuk di sini, tambahkan media, sisipkan di URL. Kalau dia muncul berarti bisa. Tidak bisa, berarti hanya untuk YouTube saja. Yang live streaming juga bisa ya? Bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan embed yang ini, yang sematkan itu embed kalau ininya, atau tanamkan. Bisa disalin, atau enggak bisa menggunakan linknya, link yang di atas ini. Contoh aja ya, di copy Bapak Ibu. Kemudian taruh di sini. Ini dihapus dulu ya. Saya hapus dulu. Saya arahin dulu ke sini, kemudian tambahkan media. Kalau defaultnya seperti ini, klik yang disisipkan dari URL-nya. Ini dihapus dulu. Kemudian paste. Muncul seperti ini, langsung sisipkan. Kita tunggu sejenak. Seperti itu.
Kalau sudah, langsung perbaharui. Kalau sudah diperbaharui, maka di sini ada tulisannya post diperbaharui. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Kita lihat sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini, sama aja caranya di bawah. Baik ya, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang PowerPoint, Pak, yang menyematkan Iya, PowerPoint. betul. Untuk PowerPoint, kita langsung aja. Biar jadi satu ini ya, kita masukkan lagi di bagian itu lagi. Ini, sebentar. Saya sunting lagi. Nah, misalnya contohnya untuk, saya lupa nih masukin filenya untuk PowerPoint-nya, bisa klik sunting lagi. Arahin dulu milik saya, karena ini kan jadi satu kesatuan ya Bapak Ibu. Sebentar saya ulangi ya. Nah, karena ini satu kesatuan di sistem, jadi biar Bapak Ibu nggak pusing nyari punya postingan Bapak Ibu, tinggal klik milikku di sini, atau my post kalau bahasa Inggrisnya. Klik di sini. Nah, ini yang tadi punya saya ya, tinggal sunting aja. Karena saya pengen masukkan file di dalamnya, maka langsung saja. Saya pengen memasukkan filenya di bawah ini, di bawah dekat video YouTube-nya. Klik ini, tambahkan media, kemudian pilih berkas, kemudian dicari PowerPoint-nya, materi PowerPoint-nya. Sebentar. Oh, ini berapa MB ini? Oh, nih kecil. Nih, contohnya ini PowerPoint-nya ya. Ini contoh aja. Klik aja. Tunggu sejenak. Langsung sisipkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika siswa mengklik ini, makanya di sini harus ada namanya pemberitahuan. Nanti saya akan jelaskan juga cara untuk pertemuan berikutnya, biar tampil slide-nya gimana. Yang langsung dari slide-nya langsung bisa. Sama menggunakan embed juga ya. Untuk link, ini artinya siswa bisa link download materi, misalnya apa gitu. Jadi ketika siswa ngeklik ini, langsung ke download sendiri. Saya coba perbarui. Kalau sudah, saya buka lagi. Coba saya buka. Coba sebentar, saya keluar dulu ya. Ini sudah sebagai siswa nih sekarang. Jadi saya peragakan sebagai siswa juga, saya peragakan sebagai guru. Materi. Enggak, coba saya cari nama saya. Anda Saputra. Keluar. Materi. Ini nih yang punya saya tadi. Nah, ini adalah ini yang kita tadi ya, yang kita upload PowerPoint. Jadi ketika siswa klik ini, otomatis di sini akan terdownload sendiri. Bisa di handphonenya, bisa ke laptopnya. Ini yang kita upload menggunakan link, ini yang kita upload menggunakan embed itu tadi. Seperti itu. PDF juga bisa, Pak ya? PDF juga bisa. Jadi semua file bisa. Tapi untuk ini saya nanti saya naikkan di 500 MB ya. Jadi maksimal postnya file size-nya itu sekitar 500 MB, setengah giga lah. Kalau untuk video cukup lah. Apalagi untuk materi-materi kayak file-file PowerPoint, Word itu kan nggak mungkin sampai 500 MB. Sampai sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Enggak, Bapak Ibu. Silakan. Saya tanya ya Mas Randa ya.
Boleh, silakan. Jadi begini Mas, saya tuh kan pernah diajarkan sama Pak Diwarno ya tentang LKPD. Nah, jika saya memasukkan LKPD ke website, jadi saya tidak bikin Google Form, begitu. Gimana? Bisa nggak ya? RKPD itu seperti apa Bu ya? Saya kurang tahu. Lembar kerja peserta didik. Bentuknya live worksheet, Pak. Iya ya, worksheet ya. Bentuknya apa Pak? Live worksheet, aplikasi worksheet, untuk menampilkan LKPD. Ya, LKPD interaktif. Coba Pak, Pak. pernah pakai link. Saya share linknya saja di situ di materi web. Coba deh, coba share screen Pak Di biar saya tahu gambarannya, biar langsung saya pengaplikasiannya seperti apa. Coba saya oke. Coba Pak Di. Apa bentuknya web, apa bentuknya aplikasi, apa bentuknya slide atau seperti apa? Maaf ya Pak Dia, direpotin ya. Habisnya saya pernah LKPD kasih ke siswa. Nah, sekarang apabila dikoneksikan ke website ini bisa tidak begitu? Bisa. Buat Bu Denon apa yang nggak bisa? Udah biasa tuh Pak, Bu Denon ngerapetin. Apaan? Pak Di emang udah biasa nih direpotin dari Emang. Ini nampak nggak Pak? Nampak tidak? Oh iya, nampak. Ya, saya gitu betul. Yang mana Pak yang mau ditampilin? Ya. Nah, lupa lagi. Yang ini ya, live worksheet ya? Iya. Coba, ya berarti yang ini ya? Mau nampil? Saya buka yang punya saya dulu ya. Iya benar Pak. Login dulu. Boleh. Bisa. Kalau punya semua tenggelam tadi. Oh iya. Paham. Ini ada tekniknya. Ini bisa di Google apa? Di Google Drive nanti dikoneksikan langsung ke website bisa. Google Drive. Saya sudah nangkep nih ininya apa arahnya kemana Bu Denon. Jadi menampilkan bukan file ya Bu ya, tetapi slide benar-benar muncul ya. Iya. Jadi langsung bisa di situ ya. Betul ya, Bu Denon ya? Betul. Bisa. Oke. Udah Pak Di? Saya langsung aja. Ya, oke. Oke. Saya sudah ini. Silakan, saya langsung aja ya. Oke, sudah. Langsung saja Bu Denon langsung ke apa? Ke Google Drive. Ke Google Drive-nya. Contohnya ini langsung saja ya. Google Drive. Kemudian Bu Denon langsung upload misalnya bentuknya PowerPoint ya. Di-upload dulu PowerPoint-nya. Di-upload dulu file, klik dulu ke Google Drive-nya. Kemudian cari filenya. Contohnya sebentar. Yang ini yang tadi. Kita upload dulu ya. Nah, kalau sudah terupload langsung sebentar langsung ya udah ke-upload nih terbaru ya. Nah, ini yang barusan saya upload nih. Hidrolis ini. Saya klik kanan Bu Denon. Kemudian di sini ada tulisannya Google Slide. Kalau dia slide, kalau dia bentuknya PowerPoint. Klik aja. Kemudian tunggu sebentar. Dia lagi loading.
Tunggu. Enggak. Aman nih loading. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu langsung klik file, kemudian di sini publikasikan di web. Di bawah ini saya ulangi lagi ya. Biar Bapak Ibu nggak. Klik file, kemudian publikasi. Di sini ada tulisannya di bawah sendiri di atas detail dokumen. Di sini ada publikasi di web. Nah, kemudian di sini biasanya tautan, di sini tulis sematkan. Nah, disematkan. Kemudian langsung publikasikan, klik OK, tunggu sebentar. Ini di copy. Semua yang ini di copy. Dari atas sampai ke bawah, tadi kan langsung bisa. Di copy, kemudian masuk ke web. Saya login dulu, saya keluar ya, saya login dulu. Bentar. Kalau sudah, saya sunting lagi. Nah, tadi. Tunggu. Nah, contohnya nggak cuma file doang ya, bisa bentuknya langsung muncul slide gitu. Di sini contohnya saya pengen naruhnya di sini. Yang dari sini tadi, yang kita copy di sini ya, kita copy nih di sini, langsung kita klik text lagi. Ini pokoknya biarkan saja, langsung paste. Nah, kemudian klik visual lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Klik perbaharui. Keren, Pak. Iya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah post diperbaharui, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke. Maka sama halnya sama. Kita tunggu ya. Nah, nih. Jadi siswa bisa dari sini. Ini 1, ini 2. Seperti itu ya, Bu Denon ya? Betul ya, Bu Denon ya? Kalau yang saya tahu itu bukan berupa PPT, Pak Randa, tetapi berupa lembar kerja, terus siswa mengerjakannya langsung di sini ya? lembar itu. Ya, kemudian di saat siswa mengirim, nilainya langsung muncul seperti itu. Sama seperti kita di Google Form. Word. Apa namanya tadi? Live worksheet. Live worksheet ya. Kita cari Word. Ya, coba. Saya baru dengar nih. Sorry, salah saya nulisnya. Gimana nulisnya? Word apa? Word biasa, live. Biasa ya? Ya. Live ya? Rangga, di sini ada tampilan di bagian live worksheet itu, di bagian atasnya ada tulisan embed in my website. Bisa. Coba sebentar saya. Coba share screen Pak Di. Share screen Pak Di. Kalau ada embed atau tanamkan berarti bisa untuk dikoneksikan. Sebentar saya lihat ya. Betul, Pak. Ya. Kalau ada tulisannya embed itu bisa. Embed itu sematkan, tanamkan, hubungkan, banyak artinya. Iya. Coba di-share. Karena saya baru tahu dari Bu Denon nih. Nanti bisa saya pengenalan pertama ya, Pak Randa ya. Saya tahunya dari Pak Diwarno loh. Waduh. Luar biasa. Bisa kelihatan, Pak? Sebentar. Belum.
untuk Lightbox. Oke, langsung Pak Di, gimana tulisnya sematkan? Jadi ketika kita baru buka pertama kali, akan muncul tampilan seperti ini, Pak ya. Kemudian di situ ada Teachers Access. Iya. Ini memungkinkan kita untuk login. Kan? Ya, biasa. Saya lupa ini username and password-nya. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang sudah ada saja ya. Sudah ada saja. Ya, langsung aja. Mbak Yuliani Febriana ini. Saya klik Pak ya. Saya klik aja. Bapak Ibu silakan dilihat itu di bagian atas itu. Ini kan Lightbox untuk mata pelajaran IPA nih. Perkembangbiakan vegetatif milik Ibu Febriani tadi kan. Nah, di situ di bagian atasnya ada ini, embed in my website or blog. Tuh. Tapi ini untuk bisa masuk ke sini, kita perlu login dulu. Saya lupa itu Yeah. Jadi kalau Bapak Ibu ingat silakan dicoba. Nanti kita seperti cara Bapak Randa tadi, dikopikan, dimasukkan ke website, lalu dia di embednya itu di copy, kemudian disalin di teks, lalu diperbaharui masukin sini. Ya. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya bikin contohnya ya. Betul, mangga. Oke, siap. Tanpa saya keluar lagi ya. Ya, silakan. Ada lagi ya? Itu ya Bu Denon ya? Iya, Mas Rangga. Iya. Nanti ini untuk ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, untuk menampilkan. Jadi siswa itu ada dua pilihan, dia bisa download materinya, langsung masuk ke handphone ataupun laptopnya, bisa di website langsung. Jadi dia bisa melihat slide-nya ataupun materinya di sini. Langsung bisa dari website. Ketika dia pengen nonton pemateri berupa video. Jadi ini satu paket lengkap. Yang pertama ada materi, yang kedua ada. Ya, silakan tadi. Share screen-nya belum tampil, Bapak. Oh alah. Saya. Oke. Sudah ya? Oke. Ini adalah paket lengkap ya untuk ini materi. Jadi satu kali pemberian materi itu benar-benar lengkap dan siswa itu benar-benar paham dan mengerti. Karena di sini bisa berupa slide-nya ataupun bisa di sini bisa kesimpulannya bisa berupa PowerPoint. Kalau untuk filenya download-nya tadi seperti itu. Kalau untuk videonya seperti ini bisa menggunakan link. Kemudian pengen latihan bisa menggunakan tadi. Bisa ini Google Form, bisa tadi menggunakan Microsoft 365 Form itu tadi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pertemuan berikutnya, saya pengen Bapak Ibu langsung, nanti saya cek satu-satu ya. Untuk pertemuan berikutnya, saya pengen Bapak Ibu membuat satu materi yang benar-benar itu real, artinya sudah benar-benar ditampilkan ke siswa, karena ini kita baru trial error ya. Jadi benar-benar satu materi yang diketik ataupun bisa di-copy dari tempat lain yang ada gambarnya. Cara masukkan gambar belum tadi ya, saya langsung contohkan aja ya. Cara upload gambarnya. Jadi nanti akan saya koreksi satu-satu untuk semua guru, karena langsung saya lihat dari dashboard-nya, dari nama yang upload-nya. Untuk menambahkan gambar ya Bapak Ibu, seperti biasa ke media ya. Ke media ini tambahkan media. Langsung. Contoh, langsung. Misalnya di sini pengen saya taruh gambar nih. Di enter aja. Kemudian tambahkan media. Unggah gambarnya, unggah gambar. Nah, ini adalah gambar-gambar yang pernah diupload. Baik Bapak Ibu atau guru yang lain yang upload akan jadi satu filenya.
unggah berkas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal unggah aja gambarnya. Jadi disesuaikan saja. Contohnya ini, saya pengen gambar ini. Contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau sudah, di sini ada tulisannya sisipkan ke dalam pos. Kalau sudah selesai diuploadnya. Nah, gambar aja akan seperti ini ya nguploadnya, apalagi untuk video. Makanya saya sarankan untuk saya rekomendasikan langsung saja upload di YouTube, langsung kita tanamkan, langsung koneksikan ke website. Nah, langsung sisipkan kalau sudah. Nah, ini adalah gambarnya. Seperti itu ya, upload gambar ya Bapak Ibu. Ini ada iklan nih, karena saya tadi ngupas punya orang. Nah, kalau sudah langsung perbaharui lagi. Oke. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, untuk minggu, sebentar saya ini jadwal dulu, soalnya agak lumayan banyak jadwalnya. Untuk minggu depan, sebentar saya lihat jadwal saya. Bentar ya Bapak Ibu. Minggu keberapa kita pertemuan lagi. Oh iya, ini kalender. Sebentar. Biar di save untuk tanggalnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Silakan. Sedikit Pak Randa, tadi boleh. Sedikit terlewati dengan yang mencantumkan daftar isi atau konten tadi. Yang ketika diklik itu muncul tema yang diinginkan. Gitu. Sementara kita kan sering pertama di atas itu ada KD dengan komposisi materi, lalu siswa bisa memilih salah satu materi yang diinginkannya. Caranya gimana Pak tadi yang konten tadi? Yang di mana Pak? Yang paling atas, di atas pengertian segitiga tadi. Oh, ini ya? Ini ya Pak dia? Bukan, dari sisi siswa Pak, dari sisi siswa. Oh, tampilan videonya. Sebentar, saya dari siswa ya. Maksudnya, bentar saya cari materi yang tadi. Materi. Ini ya Pak? Oh, ini Pak dia? Nah, ini yang atas konten, yang hide. Oh, ini ya? Ya. Untuk, daftar isi. Daftar isi Pak. Oh ya, ini namanya daftar isi. Oh baik, langsung saja. Mau sekarang apa pertemuan nanti Pak Di? Khawatirnya Bapak Ibu guru yang lain tidak bisa waktunya Bapak. Boleh, saya sekarang aja ya. Khawatirnya kebanyakan materinya malah ini ya. Pusing loh. Yang biasanya murid yang pusing, ini guru yang saya bikin pusing. Oke. Penasaran daripada ini. penasaran. Oh iya, operator. Oke. Langsung aja. Oh, saya baru aja ya, biar dari nol. Contoh daftar isi. Contoh daftar isi. Nah, di sini biasanya kita langsung penajukan H1 ya, kalau di ini ya, atau penajukan H1 kalau daftar isi seperti biasa Pak di H1 misalnya judul. Nah, ini materinya. Kemudian enter lagi. Kita masuk lagi ke misalnya udah materinya yang lain nih, udah tetap berhubungan tapi yang lain. Bisa kita menggunakan penajukan H2, judul kedua. Kemudian di bawahnya materinya lagi. Kemudian ketiga, misalnya sampai 3 nih. Judul 3. Nah, bawahnya materinya. Kemudian yang 3 ini udah habis nih.
ini udah satu pembahasan, udah habis. Pengen bahas satu lagi nih. Balik lagi ke satu, penajukan satu. Nah, apa nih judul besar 2? Di bawahnya materi, kemudian paragraf keduanya lagi penajukan 2. Sampai seperti itu. Judul besar 2. Nah, 3 materi. Nah, ini udah beda lagi. Ini kan 2 tadi. Bisa dilihat di sininya. Kalau kita klik 2, dia 2. Berarti kalau kita klik 1, dia 1. Kemudian di bawahnya sini, pengen saya paragrafnya atau penajukan 3. Judul 3. Gimana cara lihatnya? Kita terbitkan dulu ya. Kita contoh. Biar tahu gambarnya seperti apa. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Ketika orang ngeklik ini, nah akan muncul ini. Seperti itu ya Pak Di ya. Nih daftar isinya. Nih. Seperti itu. Ini sama juga Pak Di. Gitu ya Pak Di ya. Ya, jelas Pak. Makasih. Oke. Untuk pertemuan berikutnya sekarang Agustus, tanggal khawatir nanti saya ada ini keluar tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal 2. Pertemuan berikutnya saya pengennya tanggal 23 Pak Di. Atau enggak tanggal kalau tanggal 16 saya untuk Kalimantan, ke tanggal 23 sini. Tanggal 23 ya Pak Di, tanggal 23 Agustus Pak Di. Siap, insya Allah Pak. Dijadwalkan. Untuk PR Bapak Ibu Guru, bisa nanti dibuatkan satu materi di post dari bentuk gambar, dari materinya, kemudian Google Form-nya atau yang menggunakan Microsoft 365 menggunakan Microsoft 365 yang form tadi, kemudian videonya, boleh video orang lain, boleh video sendiri, kemudian yang Google Slide tadi menggunakan Google Drive tadi bisa, kemudian itu aja dulu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa, sudah saya mampu bisa, nanti baru saya rapikan, yang sampah-sampah percobaan itu saya buang semua, benar-benar kita langsung real. Jadi nggak ada lagi yang trial error lagi, langsung benar-benar real. Kalau pertemuan berikutnya sudah bisa. Nanti saya cek satu-satu, yang kurang paham, kita bisa ulangi lagi step by step. Nanti kan video ini diupload di YouTube sama Pak Di. Nanti bisa. Bahasa Indramayu sudah Pak. Kenapa? Kemarin hari itu ya. Hari Sabtu mapel bahasa Indramayu sudah mulai. Siap. Coba deh, saya cek dulu ya. Ya. Saya sebagai siswa nih. Punya ulangan atau apa itu? Mantap, luar biasa. Saya lihat dulu bahasa Nur Arofah ya, Ibu Nur Arofah mana nih? Oh iya ini. Ya ini Pak. Bu Nur Arofah, wah mantap, luar biasa. Luar biasa nih, apresiasi saya nih. Wah, sip, mantap. Oh iya, ini loading. Bisa diperbaharui lagi, Bu. Ini pasti Google Form. Kemarin yang ini ya, yang kesalahan teknis udah saya perbaiki kok. Iya. Bagus Bu. Saya mau lihat nih Bu Nur Arofah yang ikut nggak? Bu Nur Arofah muncullah. Tampakkan dirimu. Bu Nur Arofah. Halo. Wah, malu kucing dia lagi ngumpet. Padahal saya sudah apresiasi nih. Gimana Bu Deno? Ngumpet dia, malu ya, katanya. Nggak apa-apa. Bagus. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu langsung di-upload aja satu materi contoh aja yang benar-benar yang dianggap udah real lah. Ya, sudah bagus, ada materinya, ada Google Form-nya. Jadi satu paket ada video, ada file videonya, ada file PowerPoint-nya juga, slide yang dari Google Drive itu di situ juga, dari Google Form di situ juga. Jadi satu materi itu paket lengkap gitu untuk anggap aja sudah memberikan materi ke siswa. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan?
Baik, Bapak Ibu, silakan. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu yang masih punya unek-unek sedikit waktunya sebelum kita Aku main ya. Boleh. Ya, silakan, Bu Denon. Jadi gini, Mas Tanda, saya memberikan tugas melalui WA ya. Bukalah halaman 10, misalnya kerjakan latihan 11, nomor 1 sampai sekian. Nah, mereka itu tidak mempergunakan Google Form, tapi saya suruh di foto ya. Hasil tulisan mereka kan di foto tuh. Kemudian saya membuat kantong apa itu hasil mereka ya, kantong kerja lah ibaratnya gitu. Tapi itu tidak dari 5 kelas 150 siswa kan tidak semua. 60 misalnya, 60 siswa. 60 siswa itu pada saat masuk fotonya tuh suka ada yang gagal aja. Gitu. Jadi tidak bisa mereka itu menyerahkan foto-foto mereka. Nah, itu bagaimana tuh mengatasinya? Kita bisa menggunakan sistem yang Google Form, jadi ngupload. Jadi kita bisa menggunakan Google Form. Nanti untuk pertemuan berikutnya jadi PR bisa langsung kita praktekkan untuk yang itu. Jadi itu Bapak Ibu nggak harus penuh handphonenya dengan foto-foto tugas yang ditulis di foto mahasiswa dikirimkan ke Ibu melalui WhatsApp ataupun melalui media lain. Kita bisa menggunakan Google Form untuk bisa kita koneksikan langsung ke website. Bisa itu, Bu. Iya. Oke deh kalau begitu. Baik ya, untuk pertemuan berikutnya berarti Livepoxit tadi namanya benar ya, Pak Dia? Livepoxit ya, Pak Dia? Ya, Livepoxit sama Taunya LKPD baiklah. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ya. Interaktif. Paling itu ya, Bu Denon, untuk pertemuan berikutnya. Yang itu yang pertama, yang untuk ada buat ngupload tempatnya, kita bisa gunakan Google Form nanti, sama yang Livepoxit itu untuk jadi PR ke depan. Terus sama satu lagi itu jangan lupa untuk Bapak Ibu upload ya, Bapak Ibu upload materi, bisa materinya yang anggap aja udah bener real kepada siswa. Baik, Bapak Ibu, sampai sini kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu karena saya ada meeting lagi nih sekitar jam 3.10. Lanjut lagi. Satu hari ini full saya, Bapak Ibu. Satu hari ini full saya benar-benar. Besok juga sama, full juga saya. Mudah-mudahan sehat. Iya, itu paling penting tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita sebelum kita tutup bisa on cam, mau saya foto dikit, Pak, dokumentasi. Ada boleh. Penyampaian dari saya. Boleh. Pak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, jadi nanti kita minggu depan kan ada untuk pelatihan ini ada praktek ya, langsung ke website dengan milik Ibu Bapak masing-masing, nanti coba dengan satu materi pembelajaran setiap mapelnya, dan kita sepakat nanti untuk kedepannya kita akan selalu berada di pembelajaran berbasis web ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di semester kemarin saya meminta Bapak Ibu supaya menuliskan jurnal, sekarang tidak lagi. Ketika Bapak pengawas atau Bapak dari Dinas Pendidikan minta laporan dari kami tentang pembelajaran di SMP 1 Karangampel, beliau kami arahkan ke web saja biar semua kelihatan gitu kan. Betul. Jadi semua yang kaitannya dengan pembelajaran online SMP 1 Karangampel bisa mereka atau dari dinas atau dari mana saja bisa mengamatinya langsung di web sekolah gitu Bapak Ibu. Jadi hari ini yang sedang online pelajaran apa nih? Silakan Bapak cek saja sendiri di web kita gitu kan. Jadi Bapak Ibu mohon supaya untuk sungguh-sungguh dalam memberikan mempelajari serta mencoba dengan latihan memberikan materi lewat web. Jadi Pak Rangga senantiasa siap membantu, dan kalau beliau sibuk ya kita nanti sharing sama-sama gitu ya. Itu saja Pak Rangga. Terima kasih atas partisipasinya dan silakan untuk dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Nanti kita lanjut
Saya tidak akan melepas Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belum bisa. Jadi pendampingan ini benar-benar sampai Bapak Ibu bisa dan terbiasa menggunakan sistem ini. Betul kata Pak Di, ketika misalnya dari Dinas Pendidikan ingin tahu teknik pembelajaran kita seperti apa, tinggal tunjukkan web kita, tinggal presentasi di situ juga, misalnya ada file-file penting di situ, ini Pak contohnya, ini Pak materi-materi kita ini, seperti itu aja. Karena Dinas Pendidikan pasti sangat apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar sistem ini berjalan, sampai terbiasa lah. Sampai siswa juga tahu arahnya kemana. Jadi ini jadi 1 tahun ini Bapak Ibu mengupload semua materi. Jadi 1 tahun ini benar-benar capek. Ketika tahun kedua, Bapak Ibu tinggal agak sedikit ringan karena ketika siswa men-search materi Bapak Ibu sudah ada di website. Jadi untuk tahun kedua udah agak tenang, nggak terlalu ngetik lagi ataupun mindahin lagi semua materi ke dalam website, tinggal cari aja. Jadi tinggal cari aja misal kata kuncinya apa untuk materi itu langsung keluar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Itu adalah salah satu pusat data pembelajarannya di situ semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek untuk tahun kedua, hanya tahun pertama ini. Karena kalau untuk memulai sistem capeknya di awal. Kalau untuk sudah jalan akan lebih ringan dan mudah. Paling itu ya Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami, sulit dimengerti, saya mohon maaf. Untuk penutup izin kita foto bersama ya Bapak Ibu, bisa on cam sebentar saja, nggak apa-apa, bisa on cam sebentar untuk laporan saya ke ini ya, ke Pertamina, karena oke. Nah, sudah, saya screenshot dulu. Oke. Boleh on cam Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Boleh yang belum on cam, on cam. Silakan on cam. Biar untuk pertemuan berikutnya nanti saya kasih virtual background biar sama, semua backgroundnya sama. Nanti saya bikin virtual backgroundnya biar tiap pendampingan pakai virtual backgroundnya. Biar ketika difoto bagus kelihatannya, rapi. Saya screenshot sebentar ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita ataupun pertemuan kita pada kali ini kita sudahi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Tadi izin live ya Bapak Ibu. Ya monggo, ada meeting. Terima kasih. Terima kasih. Ruang samping ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bapak Ibu silakan live dan semoga sehat walafiat. Amin insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi hebat pakai itu. Tugasnya pakai Hmm?